Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Kebetulan aja ya, semua yang hadir sekarang itu pada datang sebelum hujan. Gitu. Jadi konteksnya teman-teman yang nonton ini saat ini sore hari Minggu tanggal berapa nih? Tanggal 5 ya? Tanggal 5 April. Ini tengah hujan. Nggak lebat-lebat amat sih, tapi cukup intens dari tadi, sehingga kemungkinan besar mungkin yang akan datang tidak akan banyak. Tapi seperti biasa, program kita program yang fokus pada kualitas, teman-teman ya. Baik, ini adalah agenda perdana kita setelah bulan Ramadan kemarin, setelah Lebaran. Ini pertama kali teman baca memulai programnya di minggu pertama April ini. Nah, kita langsung ke operasi teks. Operasi teks kali ini itu kita akan mendiskusikan cerpen dari penulis perempuan Indonesia namanya Sasti Gotama. Cukup produktif dan memenangkan beberapa penghargaan ya. Khusus buku yang salah satu cerpennya akan kita bahas hari ini itu Akhir Sang Gajah di buku kupu-kupu. Ini judul sampulnya ya. Ya, judul sampul. Tapi cerpen yang akan kita bahas bukan yang ini gitu, tapi di buku ini sendiri mendapat penghargaan buku terbaik apa? Ya, Kusala Sastra. Menang Kusala penghargaan sastra di Indonesia. Itu sekadar informasi dan kesempatan kali ini kita akan dipantik oleh anggota komunitas namanya Ziki Sutrisna. Mungkin tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung serahkan saja ke Om Zik untuk memaparkan hasil ulikannya, hasil operasinya. Silakan Om Zik. Oke, terima kasih Bang Det. Ini kita baca berarti Bang Det ya? Boleh. Sambil jelaskan dikit. Oke, jadi teman-teman saya akan bacakan esai yang kemarin kita bikin. Di judulnya Harimau di Balik Kebaya. Mona mendapat giliran untuk membeli buku bulan ini ketika ia mencari dan membelinya secara online. Buku kumpulan cerpen karya Sasti Gotama menjadi pilihannya. Cerpen ini sangat unik dengan gaya bahasa yang sangat puitis, terutama cerpen yang berjudul Sima. Tidak sekedar bercerita tentang manusia dan binatang buas. Kata Mona, dan seketika membuatnya terkagum-kagum. Karena hal itulah saya menjadi teracuni untuk ingin membacanya. Saya kenal beberapa nama besar seperti Ahmad Tohari, Eka Kurniawan, hingga Seno Gumira Aji Dharma. Mengerti sedikit-sedikit tentang karya mereka. Bermula dari ulasan dan kekaguman Mona, saya akhirnya menjadi kagum juga. Bahkan jatuh cinta dengan cerpen pemenang Kusala Sastra Katulistiwa 2025 ini. Di atas kapal mengarungi hamparan birunya laut dengan ombak yang tenang, buku ini menjadi teman perjalanan saya menuju kota pahlawan di tanah Jawa. Membaca Sima seketika membuat saya seperti menelusuri garis keturunan dan memori kolektif yang dengan sengaja dijahit oleh Sasti melalui latar budaya Jawa yang dibalut nuansa domestik. Saya membayangkan bagaimana bisa seekor harimau yang meraja di hutan belantara, tiba-tiba ia dikurung dan dikalungi rantai besi. Ia tidak mati, tapi ia merana. Ia kehilangan jiwanya, mungkin. Itulah gambaran dalam cerpen Sima ini. Sasti Gotama membawa perspektif personalnya sebagai seorang perempuan yang menangkap kegelisahan yang seringkali tersembunyi di balik dinding rumah tangga.
Sasti Gotama, penulis asal Malang, dikenal sebagai cerpenis yang cerdik merangkai kata, kerap menziarahi isu perempuan, keluarga, dan sisi gelap manusia dengan bahasa yang estetis. Gaya bercerita yang puitis, sedikit surrealis, namun tetap membumi. Cerpen ini terbit di Jawa Pos 2023 dan menjadi bagian dari kumpulan cerpen Akhir Sang Gajah di Bukit Kupu-Kupu. Juga mengantarkan Sasti menjadi pemenang sayembara naskah teater Dewan Kesenian Jakarta 2024 dengan judul Sima Van Kediri. Sasti mengajak kita menyelami Kediri pada tahun 1895, masa di mana kebebasan adalah barang mewah, terutama bagi perempuan. Harimau dalam diri tokoh utama mewakili kemarahan yang dipendam selama bertahun-tahun. Tokoh Rumina yang harus terlihat jinak menurut dan halus di mata masyarakat atau keluarga. Harimau adalah sisi liar yang muncul ketika seseorang telah mencapai batas kesabarannya terhadap ketidakadilan atau trauma. Nama Sima juga dalam bahasa Jawa berarti harimau, menunjukkan bahwa kekuatan ini adalah warisan atau jati diri yang asli. Menjadi harimau berarti berhenti berpura-pura menjadi kucing rumahan. Ini adalah simbol keberanian untuk mengambil keputusan dan tidak lagi tunduk pada kehendak orang lain. Konflik batin yang dialami Sima muncul ketika ia harus memilih antara tetap menjadi kucing rumahan yang patuh atau menjadi harimau yang berdaulat atas hidupnya sendiri. Saya ingin menekankan bahwa kekuatan cerpen Sima ini bukan pada alur yang cepat, melainkan pada keheningan yang mencekam. Sasti tidak perlu berteriak untuk menunjukkan penindasan. Melalui tatapan Sima dan desahan nafas Rumina, kita dapat merasakan betapa sesaknya menjadi perempuan yang dirampas haknya. Walaupun hidup serba ada, sutra membalut tubuhnya, makanan lezat tersaji, inilah yang didomestikasi oleh kepicikan kolonial. Sasti dengan sangat brilian menggunakan Sima sebagai simbol dari Rumina sendiri. Rumina yang telah kehilangan taringnya karena penindasan. Rumina yang terpenjara dalam kandang yang nyaman namun menyesakkan. Dia hidup tapi tidak merdeka. Saya mencoba menganalisa melalui perspektif sosiologi sastra. Cerpen ini dilihat sebagai kritik atas praktek patriarki yang memarginalkan perempuan. Tokoh perempuan dalam Sima sering digambarkan dalam posisi yang tertekan oleh ekspektasi sosial atau kekerasan sistemik. Saya mencoba mengacu pada teori sosiologi sastra Ian Watt yang membagi antara sastra dan masyarakat. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana karya sastra tidak hanya sekedar teks, tapi juga merupakan produk dan refleksi dari kondisi sosial di sekitarnya, di mana cerpen ini berfungsi sebagai cermin yang menangkap fenomena sosial tertentu, seperti kekerasan dalam instansi atau lingkungan domestik. Harimau menjadi simbol perlawanan individu terhadap tekanan sosial yang mengekang kebebasan. Melalui pendekatan ini juga saya membedah bagaimana nilai-nilai kemanusiaan berbenturan dengan norma masyarakat yang kaku. Sosiologi sastra dapat membantu saya mengungkap pesan moral dan kritik sosial mengenai kondisi masyarakat modern maupun tradisional.
Konflik kelas sosial juga sangat menggelitik saya untuk mencoba membedah relasi kuasa yang timpang antara pihak yang memiliki otoritas dominasi dan mereka yang terpinggirkan subordinat. Dalam cerpen ini saya melihat gambaran melalui kontras antara tokoh yang memiliki instansi seperti Menir dengan tokoh Rumina yang berada di posisi bawah. Kelas dominan menggunakan aturan atau disiplin untuk mengontrol tubuh dan perilaku kelas bawah, di mana tokoh tersebut berasal dari latar rentan secara ekonomi atau sosial. Konflik akan muncul ketika mereka berusaha mempertahankan martabat di tengah struktur masyarakat yang hanya menghargai mereka yang memiliki status atau kekuasaan. Secara sosiologis, transformasi sifat sima dapat dibaca sebagai bentuk perlawanan kelas bawah yang tidak lagi memiliki saluran suara formal. Ketika tertindas secara sistemik, mereka memilih menjadi liar sebagai satu-satunya cara untuk keluar dari hierarki yang mencekik. Dalam pandangan Karl Marx atau sosiologi sastra dialektis, cerpen ini bisa dilihat sebagai gambaran alienasi keterasingan manusia dari dirinya sendiri akibat dari tekanan struktur sosial yang tidak adil. Sasti berhasil menggugat bahwa penindasan tidak selalu tentang pukulan fisik. Ia bisa berupa perampasan kebebasan untuk sekedar menentukan nasib sendiri. Sebagaimana digambarkan dalam kisah tragis Gundik di masa lalu, ketika Sima adalah sebuah perayaan atas keinginan untuk bebas. Rumina mungkin terjebak, tapi melalui Sasti dia berteriak pada kita semua, pengingat yang indah sekaligus menyakitkan, bahwa kebebasan adalah hak paling purba. Membaca Sima membuat saya berkaca. Hari ini perempuan boleh bersekolah, menulis, dan membaca. Akan tetapi, bukan berarti perempuan dan laki-laki sudah setara dan perempuan bebas dari penderitaan. Apakah kita saat ini masih menyimpan Sima di halaman belakang rumah? Ya, selesai. Oke. Ya. Kenapa milih cerpen ini? Karena pas saya lagi baca cerpen ini, memang lagi di jalan gitu kan. Lagi di jalan pas ya pokoknya karena ini cerpen kedua ya, masih awal-awal gitu. Itu terus karena memang tujuannya ke Jawa, sambil ngulik-ngulik gitu kan. Terus terus ada dia pakai kebaya kayak gitunya, sambil ngulik-ngulik. Terus ngeliat setelah itu saya beli ini, soalnya buku yang Sima Van Kediri itu. Itu ngelihat kok menarik sekali gitu loh cerpen ini, ceritanya ini. Cerpennya wow. Ya, kebetulan ini ada di sini gitu. Ya, kebetulan itu ada di sini. Akhirnya tertarik lah gitu dengan cara pembawaan ceritanya sih, terutama dia ngambil masa-masa kolonial, terus ditambah kemarin habis baca buku tentang kolonial juga ya, yang kok mirip ya gitu sih. Mantap. Oke, tapi bagaimana perasaan Om Zik waktu baca cerpen ini? Pas setelah selesai, apa yang dirasakan? Kalau Sima setelah bacanya itu maksudnya ada apalagi ya dari bahasanya gitu ya, yang puitis gitu kan, bahasanya puitis. Nah itu ngajak kita baca yang pelan gitu loh. Bacanya tuh pelan kayak baca puisi gitu. Pelan, terus kita bisa nyelam masuk pelan gitu. Terus setelah baca jadi bahan refleksi aja gitu loh. Kadang tema-temanya juga terkait tentang manusia sih
sebagian besar gitu loh. Ya. Tema-temanya itu ngajak kita refleksi gitu. Mm-mm. Itu Bang Ded. Oke, terima kasih banyak Om Zik. Tepuk tangan untuk pemantik kita. Cakep banget juga ulikannya ya, apalagi pakai teori-teori sosiologi sastra. Semakin menarik. Oke, kita mau kiri kanan. Berarti di tengah ya. Oke, kita ke Agung aja dulu. Agung Sedayu. Oke, halo. Saya baru selesai baca cerpennya 30 menit yang lalu. Oke, Dan- 15 menit lagi. Dan menurut saya itu salah satu cerpen yang sangat keren karena sebagai seorang yang belum melihat profil Mbak Sasti, saya kira itu cerpen jadul. Tapi ternyata itu cerpen yang baru-baru dirilis beberapa tahun sebelum ini, dan emang cuma latarnya aja yang kolonial. Tapi dia bisa menceritakan tentang feminisme dengan perspektif yang fresh menurut saya. Dengan latar belakang kolonial, cara bahasanya itu poetik, kemudian syarat akan simbolisme. Kasihan sama kamu ngangkat. Syarat akan simbolisme karena Sima di dalam cerpen ini tidak hanya melambangkan harimau, tapi juga simbolis bahwa pengekangan, kemudian identitas, krisis identitas, kemudian intinya feminisme. Dan di akhir membaca cerpen ini ada perasaan, kalau saya membaca cerpen atau membaca suatu novel kemudian di akhirnya itu saya rada-rada bergidik, itu pasti saya suka. Dan tadi ada sensasi bergidiknya karena ada revelation bahwa pemeran utamanya yang waktu itu menolong si Sima, tapi di ujungnya ternyata dia yang ditolong karena dia akhirnya terbuka pikirannya oleh Sima itu. Itu salah satu hal yang menurut saya sangat relate dengan kehidupan kita sekarang. Kita sangat gampang memberi nasihat atau menggurui orang lain, tapi kita sendiri juga sebenarnya nggak dalam posisi yang bagus-bagus amat. Sebenarnya kita juga posisi yang butuh pertolongan juga. Dan di akhir itu ternyata tokoh perempuannya ini ternyata dia juga butuh pertolongan. Dan di akhirnya itu dia mendapatkan revelation atau terbuka pikirannya. Dan itu momen yang menurut saya wah banget dan diceritakan dengan cara lugas di cerpen yang singkat ini. Menurut saya seperti itu sih. Dan saya jadi tertarik buat membaca cerpen-cerpen lainnya. Berarti udah berhasil dong. Thank you Mas Zik. Karena kenapa dibilang berhasil? Karena Om Zik ini juga ngefans banget sama Sasti gitu, suka cerpen-cerpennya. Ya berarti Om Zik sudah berhasil mempengaruhi satu orang lagi. Oke, berikutnya menarik ya, kata kuncinya ini cerpen ini unik. Dan khususnya untuk tema soal gender juga segar gitu ya. Soal gugatan-gugatan dalam konteks feminisme itu juga segar gitu. Tidak klise gitu. Oke, berikutnya langsung ke Kakak Davin. Silakan Vin. Baik, selamat sore teman-teman. Akhirnya bisa bergabung lagi di kegiatan teman baca. Gitu. Oke, mungkin ada 3 atau 4 poin lah mungkin yang ingin saya berikan juga terkait cerpennya dan ulasan dari Bang Zik. Mungkin yang pertama apresiasi ke ulasannya Bang Zik yang kayaknya selama saya ikut operasi teks belum ada deh ulasan yang secara strukturnya itu naratifnya itu masukin unsur personal gitu. Kayak tadi kan di awal-awal ulasannya Bang Zik dia masukin unsur personal kayak semacam
ada tokoh lah, Mona dan saya yang dia itu ngebukanya dari ya ada naratif personal lah gitu. Karena saya pun dan mungkin teman-teman kayaknya langsung to the point aja gitu ketika membuka, tapi di ulasan Bang Zik dia ya kayak naratif yang memang pengen mengajak kita gitu untuk mendalami terkait ulasannya sebelum masuk ke terkait cerpennya. Itu mungkin yang menarik banget gitu terkait ulasannya Bang Zik. Terus untuk yang kedua, sebelumnya saya belum pernah baca terkait cerpennya Sasti Gotama, tapi ketika membaca cerpennya ini sebenarnya kalau dari saya sebenarnya sudah ketebak sih sebenarnya ketika saya baca di paruh awal itu, ini bakal ngomongin terkait masalah perempuan lah gitu. Perempuan dalam artian menurut saya Sasti ingin melalui tadi dibilang simbolisasi harimau yang awalnya itu lemah dan terus bertransformasi jadi kuat, itu sebenarnya ya ingin menggambarkan kondisi perempuan lah gitu, yang kalau saya tangkap sebenarnya Sasti pengen bilang tuh sebenarnya perempuan itu memang aslinya dia kuat kok, dia sama kayak laki-laki, cuma memang karena lingkungan atau tuntutan sosial ngebuat yang awalnya perempuan itu kuat tapi pada akhirnya dibuat lemah gitu. Kayak tadi penggambaran simbolisasi yang dia yang seharusnya harimau itu memakan makanan alami dia itu kayak ayam, tapi yang dia makan adalah nasi dan pindang gitu. Nah, itu kan ide ingin menggambarkan bahwa perempuan yang awalnya itu harusnya begini malah seperti itu gitu. Jadi sebenarnya saya walaupun belum pernah membaca karya-karya lain Sasti sudah nangkep ini pasti ngomongin tentang perempuan gitu. Terus juga di tengah-tengah pas baca itu di awal kan sebenarnya dia udah ngasih tahu kan latarnya itu di Kediri gitu. Tapi ketika saya baca ketika Rumina menjelaskan Tuan Van Jacob itu adalah mantan Marsose, saya kira ini latarnya di Aceh gitu, tapi pas baca ternyata di Kediri gitu. Dan saya sempat nanya kenapa sih latarnya Kediri kan, tapi kok latar belakang yang dibangun tentang si Van Jacob ini kok Marsose, karena mungkin kalau kita tahu kan Marsose itu kan kita kenalnya dari di Aceh lah gitu kan, bekas-bekas pasukan Belanda yang memang Tentai Baran lah gitu, memang ditugaskan di Aceh gitu. Awalnya saya nanya kenapa Marsose yang dianu gitu kan, yang dipakai sebagai latar belakang, tapi pas saya baca ulang lagi, ternyata itu nyambung di bagian ketika juga dia menjelaskan bahwa si Van Jacob ini si Rumina ini takut kabur karena kalau dia kabur nanti dia akan bernasib sama seperti ada gadis 12 tahun yang disalib. Nah itu akhirnya saya baru ngeh kenapa akhirnya masuk, karena itu dia ingin menunjukkan bahwa sekejam itu loh dia gitu, karena emang kan pasukan Marsose itu dikenal kejam lah gitu kan, terkait untuk melawan gerilyawan Aceh gitu. Jadi akhirnya saya bisa nangkep ternyata itu alasan kenapa dia masuk ke latar belakang Marsose untuk menyambungkan terkait sisi kejamnya si Van Jacob yang ngebuat si Rumina itu takut untuk kabur gitu. Ya mungkin itu sih beberapa hal yang saya dapatkan dari ulasan Bang Zik dan cerpennya Rumina yang memang bagus. Jadi kesepakat sama yang dibilang Agung tadi, simbolisasinya lumayan bagus, dan saya pribadi kayaknya gampang deh untuk kita bisa nangkap maksudnya, bukan tipe cerpen yang simbolisasinya itu rumit banget sehingga kita susah untuk menangkap. Tapi kalau ini masih bisa dinikmati dan dipahami banyak orang gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Om Davin, Kakak Davin. Oke, berikutnya ke yang baru datang. Atur nafas dulu ya. Atur nafas. Oke. Berarti ke Ais dulu. Silakan. Fotoin. Oke, jadi sebenarnya aku juga pernah baca cerpennya Sasti Gotama, tapi kalau kumpulan dalam bentuk buku itu belum. Terus untuk cerpen Sima ini awalnya dalam sekali baca aku ngerasa cerpen ini sangat padat, singkat, penuh dengan simbol, dan aku sepakat dengan apa yang dipaparkan Bang Ziki.
harus dibaca dengan pelan agar kita tahu apa maksud dari simbol-simbol itu gitu. Apalagi dengan banyaknya simbol itu, terus kita mengkaitkannya kayak gimana, itu baru bisa terserap gitu kalau dibaca dengan pelan. Itu. Terus aku apa ya? Cerpen-cerpen ini penuh dengan simbol dan sangat berkutat dengan apa yang disimbolkan. Dari segi latar dia nggak begitu fokus di latarnya gitu. Kita sangat bersitegang dengan kayak si Rumina, dengan tokoh-tokoh itu, dengan Sima, dengan apa lagi ya? Intinya semua tokoh-tokoh itulah kayak gitu. Dan memang sangat reflektif sih ketika membaca ini. Apalagi ya. Terus tapi menurutku dari segi narasi cerpen ini porsi Makan. telnya lumayan banyak gitu. Porsi telnya lumayan banyak gitu, dan itu yang membuat aku harus baca pelan-pelan karena petunjuk itu yang berhubungan dengan simbolnya. Itu aja. Oke, terima kasih banyak. Udah siap? Sudah siap. Oke, silakan. Oke. Tadi ini saya baru baca dan yang saya suka dari cerpen ini adalah dia membahas harimau Jawa gitu, yang pada saat ya kan sudah punah dan sering dibilang ada mitos-mitosnya dia terlihat sama warga dan lain-lain gitu. Itu yang saya suka karena dia membahas harimau Jawa dan ide dari kalau kucing itu makan pindang dan nasi itu sangat menarik karena kebanyakan orang-orang yang di kampung ya menurut saya, apalagi yang dekat dengan pasar gitu, selalu dia kasih makan kucingnya sama pindang dan nasi dicampur gitu. Padahal kan katanya itu tidak sehat ya. Tapi tetap itu gitu. Ternyata pindang dan nasi itu bisa saya dapatkan di cerpen ini gitu. Dan dia ada sejarah dan tetap surrealis gitu karena bisa berkomunikasi sama harimau. Apakah ini ada fabelnya atau gimana? Itu menurut saya menarik dan gimana ya, tidak terlalu banyak dialog di sini antara Sima dan Rumina ini. Menurut saya kayak dari dia awalnya cuman makan pindang dan lain-lain, terus bisa makan ayam, terus kemudian menjadi harimau sepenuhnya, itu lumayan cepat dan tidak diperlihatkan sama penulisnya, tapi tidak membuat cerpen ini kurang gitu menurut saya. Masih sangat menarik. Untuk saya membaca tanpa mencari lebih dalam terkait simbol-simbol dan lain-lain, saya sudah bisa menikmati cerpen ini. Tidak terlalu panjang juga dan ceritanya itu lumayan fresh sih. Apalagi yang menarik adalah harimau Jawanya ini tadi. Dia juga bisa ngomong, jangan khawatir, aku bukan lagi kucing, aku Sima. Itu sih. Dan dia bisa menyamakan si harimau ini sama si tokohnya, sama-sama dia tidak disenangi, bukan tidak disenangi sih, sama-sama dikekang gitu ya. Sedangkan harimau ini biasa dia bebas gitu, apalagi harusnya yang pada saat itu terancam punah, tapi dia diserang sama warga dan si Rumina ini juga dikekang gitu. Kayak dia menyatukan dua hal ini, itu sangat menarik menurut saya sisinya. Itu saja sih. Oke, terima kasih. Berarti giliran saya ya. Langsung 2 ya. Ya. Memang kalau cerpen yang bermain simbolisme memang ini ya.
pasti punya ruang yang panjang untuk kita diskusikan walaupun teksnya pendek gitu. Sebetulnya memang aku setuju dengan semua teman-teman, ini cerpen yang alurnya tuh cepat gitu tapi meninggalkan gaung yang panjang gitu di kepala kita gitu kan selepas kita membaca. Memang ringkas gitu. Itu kayak apa ya? Kayak kita berada di tengah keramaian gitu, tapi kita sendiri merasa sepi, tiba-tiba ada yang nampar kita plak gitu kan. Tapi setelah itu orang langsung pergi, itu kan langsung kita bingung sendiri. Tadi apa ya? Kayak gitu. Tapi kayak teringat betul. Jadi kurang lebih seperti itu sih kesan setelah saya membaca cerpen ini, mirip juga dengan teman-teman gitu. Cepat banget kita bacanya kan, tapi kayak kok banyak hal yang relate, banyak yang bisa kita bongkar-bongkar lagi gitu. Nah, oke. Pertama untuk memberikan penilaian misalnya ulikan gitu, mungkin aku secara substansi mirip dengan teman-teman ya. Cuman aku memberikan sentuhan subjektif gitu, sentuhan individual gitu. Jadi kan buku ini latarnya memang latar waktunya kan waktu masa kolonial gitu kan, berarti dia masa sejarah gitu. Dan ketika pertama kali aku tahu bahwa oh ini kayaknya latarnya ketika pada masa kerajaan Mataram Islam waktu itu sudah mulai ada tradisi kayak semacam gladiator gitu kan di Eropa sana gitu, yang diinikan oleh kerajaan pada waktu, karena kan pada waktu itu hutan-hutan Jawa masih asri lah gitu ya, sehingga tradisi itu pada waktu itu dianggap bukan sesuatu yang mengancam gitu kan, karena kan populasinya masih begitu banyak gitu. Jadi nanti belakangan pada tahun awal abad 20 itu baru kemudian dilarang oleh Belanda karena dianggap wah ini bisa mengancam kepunahan harimau Jawa gitu. Nah, jadi di bagian itu aku relate banget karena aku juga senang sejarah gitu kan, teman-teman tahu sendiri ya. Jadi rak tentang sejarah dan saya juga punya minat sejarah, dan tentang rampok Jawa juga ada di beberapa buku di sini. Ada beberapa foto juga. Jadi aku kayak senang banget gitu, ada akhirnya. Nampaknya ini cerpen pertama yang aku baca sepanjang hidupku yang kayaknya bukan tema ya, tapi latarnya itu latar di tradisi-tradisi itu gitu. Jadi selama ini aku hanya baca di bukunya siapa gitu, tapi yang membuatnya menjadi inspirasi sebagai latar cerita itu kayaknya ini pertama kali aku baca gitu. Nah, cuman tadi aku yang ngetik cerpen ini siapa ya? Jadi aku tadi sempat mikir, kok 1985? Ini maksudnya apa sampai akhir gitu kan, Kadiri 1985. Nggak mungkin lah, atau mungkin dia mengkaitkan tahun-tahun itu dengan tahun yang 1985. Ternyata betul. Ternyata setelah dicek bukunya itu 1895. Itu masa-masa akhir yang udah mau dilarang tuh gitu tradisi itu. Nah, terus yang kedua juga berbicara ke soal simbolisme. Betul, aku juga merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Agung, bahwa ini menurutku segar gitu, wacana soal feminismenya segar gitu. Cuman ya segar sih. Apa yang membuat dia segar ya? Karena apa ya? Karena pertama ya, sebetulnya apa yang dia angkat di sana kalau kaitannya dengan karya-karya yang mengambil wacana feminisme dalam konteks sejarah, biasanya itu nggak jauh-jauh dari cerita soal Nyai. Nah itu kan klise banget kan soal Nyai itu banyak gitu. Terus yang kedua, cerpen ini juga mengingatkan aku pada bukunya Pram misalnya ya. Nyai Ontosoro itu kurang lebih mirip tuh sama si Rumina ini. Kemiripannya adalah di soal pertama status mereka nyai, tapi karakter nyainya berbeda dengan nyai-nyai yang sering diceritakan di tempat lain, yang ya mereka menyadari ketertindasannya, tapi hampir dibilang tidak ada di antara mereka itu yang punya karakter yang kuat, berani, kemudian melakukan sesuatu gitu. Kesamaannya antara Rumina sama Nyai Ontosoro
soal ada yang menarik di mereka itu, nggak tahu kenapa si Sasti itu memberikan semacam karakter yang bisa dibilang hampir nggak ada gitu di dalam sejarah Nyai gitu. Hampir ya, misalnya kayak Nyai dulu ya udah hanya bekerja di dapur gitu kan, menjadi pelayan tuan Eropanya gitu kan, mengurus anak-anaknya gitu. Ya sekadar itu, tapi yang punya karakter kuat, punya kemampuan intelektual itu nggak banyak. Nyai Ontosoro bercerita tentang itu. Nyai Ontosoro itu kan dia memimpin perusahaan gitu kan, punyanya suaminya Herman Melema itu. Terus dia juga pintar membaca gitu kan, kritis. Remina kan di sini sebelum iya, dia kan kerani itu kan tukang administratif, tukang catat. Pada waktu itu lumayan kerani gitu. Nah, yang menariknya juga yang kurang lebih sama dengan bukunya Pram, kalau si Nyai Ontosoro itu dijual oleh bapaknya kepada Herman Melema supaya dia bisa naik pangkat gitu. Nah di sini dia justru diserahkan oleh suaminya gitu kan, yang ya ternyata bermanis-manis kata gitu, karena nggak mungkin lah gitu kamu pintar. Itu menarik banget nih, maksudku di satu sisi dia diakui gitu pintar berbahasa Belanda, sehingga dengan begitu memungkinkan dia punya jejaring yang lebih ini, memungkinkan dia untuk tetap sejahtera gitu. Tapi yang mengatakan itu adalah suami. Berarti ketika suaminya ngomong begitu, ada sesuatu yang kontradiktif. Di satu sisi, si suami itu adalah kepala rumah tangga, dia punya kuasa, tapi di sisi lain, dia mengakui secara intelektualnya si istrinya sebetulnya lebih punya ruang yang lebih besar untuk sejahtera dibanding aku gitu. Yang walaupun itu cuma bermanis-manis kata, ternyata dia akan pergi sama Sinden gitu kan. Cuman lepas dari itu kan, kalau kita ambil substansinya, ini kan sesuatu yang menarik gitu kan, kayak gitu. Secara substansi ini sesuatu yang menarik gitu. Ada sesuatu yang kontradiktif. Dia kemudian diserahkan kepada Yakob itu gitu. Si Yakob itu, dan itu menggambarkan sesuatu yang sebetulnya klise dalam sejarah soal penyayian gitu ya, dijual kayak gitu, diserahkan oleh anggota keluarga. Tapi berbedanya kalau Nyai Ontosoro itu dijual oleh bapaknya, kalau ini diserahkan oleh, di sini serahkan gitu ya. Tapi gimana sih model menyerahkannya kita nggak tahu. Gitu kan, banyak sekali gitu teka-teki di sini. Jadi sebenarnya bisa diperpanjang gitu. Memang unik banget gitu. Terus aku juga mencatat ada beberapa yang menarik selain itu di cerpen ini. Soal bagaimana dia membangun hubungan batin dengan si harimau ini. Di sini kan sebetulnya ya, kalau kita masuk lebih dalam, menganalisa lebih dalam, ini bisa kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap pembacaan kita sendiri. Misalnya, ini apakah suara yang dia dengar itu, misalnya kalau dalam cerita surreal ini kan kita akan menganggap ini sebagai benar di dalam logika cerita itu sendiri. Tapi di sini kan realis, cerpen realis. Benar nggak sih? Cerpen realis artinya cerpen yang patuh kepada logika-logika realisme. Maksudnya kayak nggak mungkin di dalam cerpen realis seseorang terbang misalnya. Barangkali itu simbol kayak gitu. Nah di sini ketika dia mendengar suara-suara itu, apakah itu betul-betul suaranya Sima atau dia menafsirkan sendiri? Nah berarti di sini menarik kan. Jadi berarti kita bisa membuat daftar kesimpulan lain lagi, bahwa di sini ada semacam suara batin tokohnya yang hasil dari endapan ketergintasan dia begitu lama gitu kan, sehingga dia seolah-olah berhalusinasi gitu, menghalusinasi sama pindang. Jadi kayak berhalusinasi gitu kan, bahwa dia mendengar suara si Sima sendiri. Dari mana? Maksudku, dari mana dia tahu bahwa si Sima betul-betul makan ikan sama pindang? Jadi kemungkinan ya nggak ada di dalam teks.
Tapi kita bisa kayak berupaya untuk menganalisis gitu. Kemungkinan memang ada tradisi di masa itu bahwa cara menaklukkan sesuatu yang buas gitu ya didomestifikasi, diberikan makanan-makanan yang bukan alamiahnya, itu adalah konsumsinya dia. Kan gitu. Di sini nggak ada, kita nggak tahu bahwa apakah betul si Sima itu makan nasi sama ikan pindang. Nggak ada di dalam teks. Itu kan lapisan kedua kalau kita analisis apakah betul suara yang dia dengar itu betul. Tapi kan dalam realitas nggak mungkin kan ya. Jadi memang itu kayak suara batinnya sendiri saja gitu yang menafsirkan bahwa si Sima memang betul dikasih ikan sama ini. Jadi dia membangun sendiri gitu. Jadi dia membaca kondisi dari si harimau itu, dia hubungkan barangkali gitu dengan ketertindasan dia sendiri. Gitu. Jadi kan begitu ya. Jadi misalnya kalau kita sedang bahagia, sesuatu yang di depan kita juga akan kita tafsirkan sebagai sesuatu yang bahagia juga. Paham nggak? Misalnya kalau kita lagi sedih, bahkan lihat angin yang ini kita akan lihat sebagai angin yang sedang riang kayak gitu. Jadi maksudku kondisi kita di luar kita, kondisi di dalam kita akan mempengaruhi persepsi kita terhadap sesuatu di luar kita. Nah, barangkali gitu ya, kondisi di dalam batinnya si Rumina kemudian berpadu dengan kondisi si Sima yang baru lolos gitu ya dari tuannya yang sebelumnya gitu. Nah, jadi itu dibuat semacam narasi batiniah gitu. Padahal kalau kita ini sebetulnya nggak mungkin lah, ini bukan informasi yang valid bahwa si Sima memang betul dikasih ikan nasi sama ikan pindang. Itu sebetulnya suara batinnya dia sendiri gitu. Nah itu bisa ditafsirkan lebih jauh, itu bagus. Jadi ini permainan simbolnya kuat banget gitu. Jadi memang bermain simbol gitu, bukan bermain deskripsi gitu. Memang begitu puisi juga seperti itu kan. Puisi itu walaupun dia pendek, kita bisa mendiskusikannya dengan sangat panjang gitu, karena dia justru karena pendeknya dia yang dia filter gitu dari intisari bahasa, intisari filsafat, intisari kata-kata, itu yang membuat kita itu lama gitu mendiskusikan. Jadi cerpen ini menurutku sepertinya memang dia cerpen yang lebih dekat ke model teater sebetulnya ya. Dan kebetulan juga ternyata dibikinkan naskah teater gitu. Jadi menurutku ini unik banget sih sebetulnya ya. Barangkali karena kita masih cukup panjang, barangkali kita teman-teman juga bisa gitu coba cari lapis lain yang bisa kita diskusikan misalnya dari teks ini. Apa tadi yang mungkin belum dibahasakan oleh teman-teman, kita bikin putaran kedua kayak gitu. Saling membantah mungkin, misalnya kan kurang setuju dengan pendapatku atau seperti apa, mungkin bisa gitu. Atau ada sesuatu yang mau disampaikan lagi yang belum disampaikan sama Om Zik juga nggak apa-apa gitu. Oke teman-teman, memang intinya cerpen ini cerpen yang bagus. Puinya dari teman-teman sendiri kan gitu. Oke, ada yang mau menambahkan? Om Zik, gimana Om Zik? Jadi ini bukan 1985 ya, 1895 Mas, 1895. Salah ketik. Farhan? Silakan Farhan. Nanti dah. Tadi kamu sempat bilang dari segi fabel unik kan? Itu. Itu paling bisa di-spill kenapa menurutmu unik. Maksudnya tadi kamu kayak tanya, ini apakah ini masuknya nyelip-nyelip ke fabel atau Iya, dan apakah ini fabel dan dia surrealis gitu, karena kan dia bisa ngomong Tuh. Itu pertanyaan menarik. sama manusia, sama harimau gitu. Bagian endingnya menurutku menarik tuh. Jadi hampir-hampir mengarahkan kita ke sesuatu yang nuansanya surrealis. Itu open ending kan? Iya betul. Itu beneran si Ruminanya bakal bebas atau bagaimana?
dan nggak tahu, tapi at least dia Lama saya nggak ada dengar at least. tapi dia akhirnya menemukan suatu percikan ide bahwa oke, dia harus bebas gitu, tapi tidak tahu apa dia benar-benar bebas atau tidak, itu kayaknya tergantung kita nantinya gitu. Oke, aku punya pertanyaan untuk kita semua. Mungkin nanti kamu sambung ya, mulai dari kamu. Misalnya ini, aku baca ya. Di bagian akhir, dengan serentak ratusan gladiator Jawa yang melingkari Sima menghujamkan tombaknya seolah berlomba mengoyak sang harimau. Terdengar gelegar auman Sima. Semua penonton bersorak, tetapi tidak dengan Rumina. Jika Sima mati, dia pun mati. Nah, itu satu, itu menurutku bagus dikomentari. Jika Sima mati, dia pun mati. Itu maksudnya apa? Aku sambung dulu. Tiba-tiba salah satu gladiator tumbang. Lalu Sima meloncat keluar kepungan. Ia berlari kencang, membuat para penonton lari pun lintang pukang. Rumina sekali lagi mendengar gaung di kepalanya. Rumina, kamu pun Sima. Lari, lari. Nah, itu menurutku bagus tuh. Rumina, kamu pun Sima. Lari, lari. Gitu. Perlahan Rumina beringsut ke belakang lalu menghilang di kerumunan. Open banget loh. Itu Jadi kita seperti membayangkan bahwa mereka akan ketemu, kemudian akan berlanjut seperti cerita Tarzan, gitu, petualang. Itu gimana teman-teman? Ada yang mau dikomentari nggak? Kalaupun misalnya gini Fabel gitu ya, dan harimau ini bisa ngomong, kenapa hanya Rumina yang bisa mendengar gitu? Kenapa yang lainnya tidak bisa mendengar dia ngomong apa dari awal? Gitu. Sebenarnya ini menurutku sudah ada tandanya kalau apa yang diomongin Sima itu kayak mereka, si Rubina dan Sima seperti berdialog, tapi aku yakin dari awal itu memang apa yang diomongin Sima itu hanyalah kayak bisikan batin dari Rumina gitu, dengan apa, tanda miring, tipografi yang miring itu. Jadi emang beda dengan tanda kutip gitu. Itu apalagi yang akhir itu menurutku, misalkan yang mana tadi, nih, Rumina sekali lagi mendengar gaung di kepalanya, yang kayak gitu-gitu. Itu sih. Tapi ya, namanya juga cerpen ya. Ya. Sangat, tafsirnya sangat luas. Justru dia harus menciptakan ambivalensi itu. Ya, biar kita lebih Supaya ada ini ke kita jadinya kan. Nah, Terus yang buat ngeliat, misalnya kalau kita menganggap ini tuh cuman pikirannya dia gitu ya. Tapi kenapa dia bisa mikir kalau si Sima ini bercerita senarasi itu gitu, sampai dia ceritain sejak kecil saya gini-gini. ya. Terus lalu dikasih ini sama Betul, coba kamu bacain, coba. Yang Misalnya. sejak kecil gitu. Sejak kecil aku hanya diberi nasi yang dicampur ikan pindang. Perempuan tua yang memeliharaku meyakinkanku bahwa aku hanyalah kucing hutan. Jika aku mengaum, dia akan melibasku dengan rotan. Dia berkata aku hanya pantas mengeong seperti kucing-kucing yang lain. Dia mengikat leherku dengan rantai, tapi pagi ini perempuan itu mati dan aku pun lari. Nah, betul. Ya. Menarik. Atau bisa jadi mungkin cerpen ini menggabungkan dua hal itu gitu, antara yang di batinnya Rumina dan si Simanya itu gitu. Dibikin ambivalen gitu. Iya, jadi dia seperti campur gitu, berada di tengah-tengah. Seolah-olah memang itu adalah cerita si Sima itu sendiri. Tapi juga bisa juga masuk ke Rumina gitu, karena mereka saling relate kan. Jadi kayak Sima dan Rumina ini dua lingkaran, terus kayak diagram gitu loh. Terus ada di tengah-tengahnya mereka berdua. Jadi bisa jadi kayak gitu.
Menarik ya. Unik kan? Kalau tentang ini realis apa bukan, karena saya udah sering baca novel atau karya-karya yang menyampurkan hal-hal magis atau hal-hal yang di luar nalar, seperti misalnya Cantik Itu Luka, itu kan latarnya latar kolonial, tapi ada hal-hal yang tidak dimasuk akal juga di situ. Dan itu ngalir aja, kalau yang penting pesannya dapat. Kalau aku sih nggak terlalu mikirin tadi sebenarnya, karena efeknya pesan dari cerita itu aku suka sih, gitu aja sih. Walaupun emang suatu topik yang udah lumrah, tapi dinarasikan dengan hal-hal twist yang baru gitu. Begitu aja sih. Udah segar tadi. Aku setuju, makanya aku bilang bahwa dia mengambil hal-hal yang klise tapi kok jadi segar gitu, karena dia memasukkan sesuatu di situ gitu. Magis-magis. Iya, cerita Nyai udah banyak misalnya kan. Tapi yang soal rampogan di Jawa itu memang masih kurang gitu kan. Tapi dia memadukan dengan wacana feminisme menjadi unik jadinya kayak gitu. Sehingga apa ya? Nah, aku juga punya pertanyaan teman-teman. Jadi gini ya. Di sini sebetulnya kelas sosial itu juga ada di situ. Tapi misalnya kayak gini ya, kelas sosial itu kan kalau di sini kan kita bisa lihat ya, ada pribumi, ada Belanda. Belanda itu diwakili oleh si Yakob, tapi nggak pernah muncul di sini. Gitu kan. Di sini tuh ada beberapa yang tidak muncul secara fisik gitu. Yakob sendiri, terus siapa lagi ya, suaminya juga gitu nggak ada, cuman dia cerita yang dia ceritakan di sela cerita sebenarnya ini kan soal alurnya maju terus ini ceritanya, cuman di jeda di antara ketika dia merawat Sima itu gitu ada kayak flashback terhadap si Genggong, siapa yang suaminya itu. Ya gonggong aja anjing. Jadi gitu ya. Jadi apa istilahnya tadi aku bilang apa? Jadi kembali ke soal kelas sosial itu kan. Jadi ada Belanda, ada pribumi gitu. Tapi di sana ada yang menurutku abu-abu. Bukan abu-abu, ya bisa dibilang abu-abu. Misalnya soal pemilik sebelumnya si Sima ini siapa sebetulnya? Kalau secara kelas sosial, dia hanya bilang bahwa perempuan. Tapi perempuan siapa? Bayangkan kalau misalnya perempuan perempuan pribumi, mungkin akan berbeda efeknya kalau dia bilang bahwa ini sebetulnya dulu si Sima ini adalah milik seorang perempuan Eropa. Misalnya itu kan akan efeknya menurutku akan lebih. Memang tetap dia punya efek yang sama general, bahwa ya ini soal siapapun si punyanya si Sima, hal yang nggak bisa dibantah bahwa dia disiksa oleh tuannya, siapapun tuannya itu. Cuman akan berubah efeknya, akan berbeda efeknya kalau misalnya diceritakan bahwa perempuan Eropa itu misalnya kan, itu kan akan berbeda tuh kayak gitu. Jadi nggak tahu apa maksudnya, kenapa dia bikin abu-abu, atau kita saja atau aku saja yang menafsir itu gitu. Kenapa sih tapi memang sih menurutku di sini dia memang fokus betul ke kondisi batinnya si Rumina ini, ke soal ketertindasannya dia. Jadi dia mau bilang bahwa di kelas sosial manapun, misalnya dalam kondisi apapun gitu, semua strata sosial itu semua menindas perempuan. Dia mau bilang begitu sebetulnya. Mau Belanda, mau pribumi, perempuan ini ternyata dalam situasi itu tetap saja dia subordinat, tetap saja dia tertindas gitu. Jadi dia mengalami penindasan yang berkali-kali lipat gitu oleh tuan Eropanya, oleh pribumi, oleh sistem patriarkinya kayak gitu kan. Nah,
Terus yang menarik sebetulnya yang bisa kita gali juga lebih jauh, kita analisis gitu ya. Yang walaupun ini nampak seperti mengada-ngada gitu menurutku. Tapi menarik juga, Sima ini jantan apa betina? Jantan. Kenapa dia memilih harimau jantan? Kenapa dia jantan? Mungkin ya ini tafsirnya kemana-mana, bisa kayak apa namanya ya, kayak mengada-ada gitu kan, nggak apa-apa lah gitu ya, membuka pintu gitu ke penafsiran yang lebih jauh. Mungkin dia mau bilang ini bukan soal laki-laki dan perempuan, karena karakter penindasan bisa ada di mana saja kalau dia mayoritas misalnya. Jadi dia mungkin berusaha untuk bersikap adil, karena kalau tiba-tiba perempuan juga harimaunya, si Simanya kayak terlalu lebay deh kayak gitu. Jadi mungkin ya kali ya gitu. Gimana? Atau jangan-jangan memang kita nggak tahu ya, di tradisi rampok itu saya belum ini, bahwa memang harimau jantan bukan betina kayak gitu. Ya jadi ini untuk membuka lapis analisis yang lain kayak gitu. Menarik menurutku itu. Kenapa sih si Sima ini harus jantan gitu? Ya barangkali ya bisa saja dibuat alasan bahwa ya kayaknya bagus kalau kita pelihara harimau jantan daripada yang betina misalnya. Adakah apa namanya dari teman-teman tambahan? Ya, saya mungkin dikit tambahin terkait pertama mungkin yang terkait pertanyaan Bang Ded, perempuan tua tuh sebenarnya siapa gitu. Sama kenapa akhirnya yang dipilih itu jantan gitu. Mungkin sebenarnya kalau saya baca ulang lagi itu udah terjawab sebenarnya di bagian ketika untuk yang perempuan tua itu dulu ya. Kalau saya ngerasanya mungkin itu perempuan siapa memang apa namanya perempuan Belanda gitu. Karena di setelahnya itu dia ngejelasin pengalaman dia juga yang pernah kerja di Nyonya Edward gitu. Itu. Terus kedua terkait kenapa juga dia pilih yang jantan itu juga terjawab sebenarnya. Dijelasin juga Nyonya Edward berbeda. Buruh lelaki dan perempuan mendapat upah yang sama. Jadi ya kayak Bang Dedman tadi sebenarnya juga mungkin memang lapis terdalamnya lagi bukan cuma ngomongin terkait feminisme atau ketertindasan perempuan, tapi juga ya ketertindasan laki-laki atau perempuan, karena memang kan di sini latarnya kolonial gitu. Yang tertindas kan bukan cuma perempuan atau laki-laki gitu. Beda halnya mungkin kalau latarnya itu udah masuk ke 900-an lah mungkin kira tahun 70-an. Nah, itu kan memang yang perempuan lebih dominan kan yang tertindasnya gitu. Itu sih kalau saya sebenarnya udah terjawab di ceritanya Rumina tentang pengalaman dia yang pernah kerja di Nyonya Edward itu. Lanjut, ini berhubungan dengan yang tadi itu. Berarti kira-kira yang dibaca sama Farhan itu, jangan-jangan sebetulnya dia sedang menyamakan nasibnya sendiri. Dia mencoba menyamakan nasibnya sendiri dengan nasibnya gimana sih lebih tepat? Maksudku gini, yang dibacakan sama Farhan tadi sebetulnya memang murni batinnya si Rumina. Cuman isi batinnya itu sebetulnya adalah cerita tentang dia sendiri. Maksudnya dia bilang bahwa Sima ini punyanya perempuan sebelumnya. Jangan-jangan sebetulnya karena dia merasa bahwa dia sebelumnya di Nyonya Edward ya. Kayak gitu. Tapi nih misalnya Ya. kan itu kan bisa kan kita beropini kayak gitu kalau harimaunya diem aja gitu. Jadi kayak kita bisa menafsirkan dia bilang ini di dalam hatinya kalau dia diem aja. Tapi di sini itu dia kayak tidak diem aja gitu. Misalnya nih dari dalam teks kan dia disuruh jangan percaya kata orang yang ingin buatmu jadi kucing, kamu Sima, kamu pemangsa. Terus Sima mencoba meraung tapi hanya terdengar ngeong menyedihkan. Lagi seru Romina, Sima mencoba lagi dan lagi. Gitu. Terus dia mengaung karena dia disuruh sama Romina ini. Terus di sini juga pas dia mau berpisah, ketika menuju rimbunan hutan beberapa kali Sima menengok ke belakang, matanya ragu, namun Romina memberinya lambaian tangan. Kamu bisa, Sima mengangguk, melangkah lalu tubuhnya ditelan dedaunan. Dia bisa mengangguk, dia bisa mengaum kalau disuruh gitu. Itu kenapa tuh? Ya, menurutku gini,
Em, kita harus ingat bahwa pencerita naratornya ini itu adalah si Rumina. Jadi melalui katakannya si Rumina ini, kita nggak tahu gitu ya bahwa apakah betul si Sima yang ngomong, kecuali kalau diganti sudut pandangnya yang agak sedikit fabel, bahwa ternyata memang si Sima. Jadi kita harus tetap curiga. Memang ini sebetulnya menggambarkan realitas. Ingat teman-teman, misalnya kita sering ngomong sama kucing. Kita sebetulnya tengah membangun dialog yang kita bangun sendiri gitu. Padahal kucingnya sendiri barangkali nggak gitu. Kenapa? Marah lagi. Misalnya kan, tuh marah lagi. Padahal kan sebetulnya enggak. Kita yang menafsirkan itu gitu. Tapi itu sudut pandang kita gitu. Harus setia gitu bahwa di teksnya itu tidak ada yang menggunakan sudut pandang si Sima. Sehingga kita susah kita temukan kevaliditannya bahwa betul ini suara si Sima. Jangan-jangan memang ini sebetulnya ungkapan batin si Rumina yang berhadapan. Misalnya ketika dia mengaum, ya kita nggak tahu dia mengaum karena apa, karena kesakitan. Tapi karena Sima juga sedang dalam kondisi batin yang tertindas, sehingga dia juga memasukkan sentimen itunya ke dalam hubungan fisiknya dengan si ini. Kayak gitu. Kayak mungkin aku begitu jawabanku. Teman-teman yang lain mungkin ada perspektif yang lain soal itu, tapi tetap menarik sih. Cuman, Sen. Oke dah. Iya sih Bang Ded, menarik. Iya memang sudut pandangnya kan dari Rumina. Terus si Sima, ya jadi kayak suara batinnya gitu melihat itu. Tapi secara fisik Sima itu ada gitu kan, secara fisiknya nih ada deh kan, karena dia ditemuin apa semua gitu. Terkait tadi juga nih yang tentang si yang punya Sima gitu, si nenek-nenek itu, saya malah inget novel yang Beruang Kutub itu. Beruang Kutub itu kan maksudnya dia ngegambarkan relasi kuasa tentang situ, tentang situannya gitu. Kenapa si binatang itu punya tuannya gitu loh. Jadi kalau di Beruang Kutub itu dia hewan, karena si beruang itu ya. Jadi si beruang itu punya apa ya? Dia ditangkap terus dimasukin di kebun binatang gitu. Dan dia merasa punya tuan di sana gitu loh. Jadi relasi kuasa itu kelihatan di situ dari si manusia ini yang mengeksploitasi dia. Tapi gitu. di sini suaranya siapa? Si Beruang Kutub kan? Ya suaranya Berarti beruang. fabel, kan? Berarti fabel. Sementara yang ini memang Rumina. Ya, dan di situ uniknya dia menyatukan fabel itu dengan Rumina yang fisiknya manusia gitu. Itu terus saya malah ndak ngelihat, tapi Davin tadi ngelihat sih, maksudnya mungkin dari dia si Rumina kerja sebelumnya kan di Nyonya itu. Kalau saya mungkin Sasti itu menggambarkan kayak masalah tentang relasi kuasa aja sih di sana gitu loh. Tentang si pemilik gitu. Pemilik itu berhak dia untuk mau diapain aja gitu. Misalnya si Sima gitu kan dikasih makan apa gitu, dia mau aja. Sama seperti hewan di kebun binatang juga gitu, dia akan terima aja gitu loh. Gitu. Terus kalau kenapa jantan tadi sudah kejawab juga sih ya, kenapa jantan betina. Terus karena sudut pandangnya, maksudnya si penulis ini kan perempuan gitu. Jadi ada yang sifatnya dominan gitu kan, kan Rumina ini dominan sekali dia. Terus kayak kehadirannya si orang Belanda sama si suaminya Rumina itu kan nggak terlalu muncul dia gitu kan, nggak terlalu muncul, tapi hanya semacam hal yang negatif dari si laki-laki gitu. Nah, agar dia tidak terlalu dominan, saya rasa dia ngaitkan kenapa ke harimaunya yang jantan
tentang relasi kuasa tadi, misalnya kayak Davin tadi kan sudah jelasin juga gitu, kayak relasi kuasa itu bukan tentang penindasan kolonial, tuh bukan untuk perempuannya, tapi memang untuk ke semua orang, laki-laki perempuan gitu. Saya ngelihatnya di situ sih Bang Det, apa namanya, uniknya gitu loh dari cerpen ini gitu loh. Dia ngegabungkan cerita fabel tapi ada realisnya, tapi khasnya surrealis itu kan banyak simbol-simbol juga kan, simbol-simbol yang maksudnya Sima itu kan surrealis, tapi fisiknya ada gitu, maksudnya jadi kita ndak terlalu berjarak sekali dengan si tokohnya, jadi kayaknya kita dekat jadinya gitu ketika membaca gitu. Betul, bentar nih. Kalau yang di budaya gladiator ini harimaunya tuh dia jinak kah atau tidak? Enggak. Liar. Enggak. Jadi dia ditangkap di alam dia liar. liar kan. Kalau misalnya kita mau menganggap ini misalnya realis gitu, kenapa harimau ini dia tidak menyerang si Rumina? Kalau misalnya dia adalah hewan buas yang notabene harimau Jawa yang didapetin dari, apakah dia udah jinak dari awal? Kalau dia jinak, kenapa dia bisa dijadiin di gladiator ini? Kalau di sini sih sebetulnya Dia ketangkep. bukan ketangkap. Ya dia ketangkap maksudku di awalnya banget. Kita mulai dari awal persentuhan si Sima sama si Rumina. Ini kan memang apa ya? Dia kayaknya harimau yang, nah ini juga nggak jelas nih. Sebetulnya kalau kita pakai kritis ya, gitu kan. Tadi kan kita sudah menganalisis nih. Ini sebetulnya kata-katanya siapa? Apakah betul itu dari si Sima sendiri bahwa dia sebetulnya awalnya adalah milik seorang perempuan gitu ya, setelah meninggal dia pergi, atau cuman kata-katanya kata batinnya si Rumina yang notabene sebetulnya kisah hidupnya sendiri gitu yang dibilang Davin tadi kan. Nah, cuman yang pasti di sini adalah dia dalam keadaan terluka. Betul nggak sih? Yang nggak bisa kita pungkiri secara realisme, dia kadang terluka. Yang walaupun kita masih bisa sebetulnya ya kurang kuat juga sebetulnya. Ya namanya harimau terluka apapun kalau lihat manusia bisa saja dia menerkam kan. Ya, barangkali saya nggak tahu ya kalau memang kesimpulan kita ke sana misalnya berarti memang si deskripsinya atau yang membuat dia menjadi rasional masuk akal kurang gitu, kurang diberikan penguatan soal bahwa ada yang membuat dia tidak menerkam si Rumina gitu. Ya, kalau di teks ini yang membuat dia tidak menerkam adalah karena dia emang nggak makan daging manusia, dia makannya Karena dia ikan jinak pindang gitu. dan nasi. Nah, oh ada di Iya. situ ya, di bagian mana itu? Itu dia bilang saya nggak Iya, makan iya. ini karena saya makannya ikan pindang sama nasi. Nah jadi ketika dia berhadapan sama Rumina, dia nggak nerkam gitu kan? Enggak, bentar teman-teman. Pertama yang harus kita bereskan adalah bahwa ini semua kata-kata yang kita anggap sebagai kata-katanya si Sima ini, apakah betul merupakan kata-katanya si Sima atau sebetulnya Iya. kan itu dulu. Ya. Berarti kita setuju dulu ini Iya, cuman kita namanya setujuin dia aja. dulu menurutku ya, Ya. gitu. Cuman menurutku ya ambivalensi itu sudah selesai. Artinya dia sudah berhasil membuat ambivalensi itu si Sasti ini sehingga dia bisa menimbulkan efek yang dibilang Agung tadi gitu. Nggak penting seperti apa, yang penting efeknya dapat gitu loh. Ya, cuman kan sebagai bahan analisis bisa kita periksa sebetulnya apa yang membuat dia bisa begitu kuat. Karena dia menciptakan sesuatu yang ambivalen gitu kan. Dia biarkan ruang itu ada. Cuman kan cerita yang baik menurutku yang fondasinya kokoh. Nah, jadi kita cari fondasinya dulu. Kita perjelas sebetulnya ini suara batinnya Rumina atau memang betul informasi dari hatinya si Sima sendiri. Di sini menurutku nggak ada gitu. Cuman kalau kita misalnya sepakat bahwa ini sebetulnya cerpen realis itu yang sebetulnya diceritakan oleh Rumina. Jadi kemungkinan ini secara psikologis adalah suara batin,
tekanan si Rumina sendiri gitu, sehingga dia mencoba menafsirkan segala hal seolah-olah mewakili penderitanya. Itu dia merasa tersiksa oleh tuannya yang sebelumnya, sehingga dia melihat harimau yang terluka dan dianggap bahwa harimau ini pun nasibnya seperti saya, kayak gitu. Dia coba ke sana. Nah, kalau kita setuju di bagian itu gitu ya, aku nggak memaksa teman-teman. Kalau misalnya kita setuju di bagian itu bahwa ini sebenarnya suara batinnya Rumina, itu berarti kita harus lihat dulu, berarti yang nyata dari kondisinya si Sima ini yang mana? Yang nyata menurutku adalah bahwa secara fisik dia hadir dalam keadaan terluka. Itu nggak bisa kita bantah menurutku di bagian itu. Gitu. Secara fisik dia ada dalam keadaan terluka. Dan dia menjadi kuat loh ketika mengaum, barangkali ngaumnya itu karena memang sakit. Tapi karena si Rumina sedang dalam kondisi psikologis yang tertekan, dia menganggap rasa sakit si Sima ini sakit karena ketertindasannya juga. Kayak gitu. Jadi ada kondisi psikologis gitu. Dan ini sebetulnya bisa dijelaskan dengan psikoanalisisnya Freud. Itu soal ego gitu kan. Ego, alter ego, ide, ego sama alter ego. Kayak gitu. Bahwa kadang kita selalu kalau kita sudah dekat dengan sesuatu, seolah sesuatu itu bisa kita tahu apa yang dia katakan. Padahal kan sebenarnya kitanya aja. Kita dekat sama kucing misalnya, seolah-olah kita tahu gitu. Oh, kucing ini suka sama saya padahal dia lapar aja, misalnya kayak gitu kan. Nah, itu maksudku. Tapi memang sangat menarik gitu. Seperti yang dibilang ini, bahkan untuk orang yang nggak peduli dengan analisis, efeknya dapat. Cuman yang peduli dengan analisis nggak cacat juga. Fondasinya kuat, kayak gitu. Itu sih cerpen yang bagus banget sih, gaungnya besar. Makasih banyak Om Zik sudah menulis. Ini yang ketik siapa sih? Saya. Jadi 1985. Oh, saya belum lahir tuh ya. Ada nggak? Ini sudah jam 5 kurang 3. Jam 6 kurang 3. Itu tadi sih yang masih mengganjal kalau saya. Misalnya kita menganggap dia ini cuman batinnya dia, terus pas dia kasih makan harimau tanpa adanya pengaman apapun, kenapa dia tidak diterkam gitu. Maksudnya kayak harimau ini jadi baik sama dia. Gitu. Kalau misalnya tidak ada percakapan yang sudah terjadi dan harimau ini nggak mau makan manusia. Bentar. Ada yang menarik nih. Menarik. Jadi di sini. Yang ketika dia makan, Ya. Sima menggeleng. Aku terbiasa makan sesuatu yang hidup. Nah, dia kasih miring itu, tapi tanpa ada tanda baca kutipan langsung. Nah, kalau dalam penulisan, sesuatu yang miring, tapi bukan juga sebuah tanda bahwa itu adalah ucapan langsung, itu kan nggak jelas itu suara batin atau apa. Dan kalaupun suara batin suara batinnya siapa? Mungkin itu ya yang justru miss di cerpen ini, mungkin ya. Bisa. Aku nggak tahu apa argumennya. Cuman aku lebih setuju sama itu. Sengaja dibiarkan ambivalen supaya efeknya dapat gitu loh. Gitu loh. Soalnya kan seharusnya konsisten ya. Maksudnya kalau garis miring ya miring aja semua gitu. Kalau ada kutip ya kutip aja semua gitu. Soalnya ini kan pakai sudut pandang ketiga, bukan aku Rumina gitu. Pikir itu sih. Kalau teman-teman masih ya mungkin Atau memperlihatkan magisnya itu. Gini. Gini ya. Kita bicara intrinsik ya. Misalnya kalau seseorang ngomong sedang bercakap-cakap, apa yang menandakan bahwa itu adalah kalimat yang langsung dari kamu? Tanda petik kan? Ya. Nah, di sini jelas ya, ketika si Rumina memerintahkan si Sima, omongan langsungnya si Rumina itu diberi tanda kutip. Artinya memang dia sedang ngomong secara real.
Dan itu dibalas juga sama si Dibalas sama Sima, tapi balasannya bukan tanda petik, tanda miring, dan tanda miringnya tidak tanda kutip. Nah, artinya biasanya dalam bentuk yang seperti itu kan tanda baca yang seperti itu dikasih miring, oh ini mungkin suara batin. Jadi bukan bentuk jawaban langsung dari si Sima. Nah, yang Jadi itu yang menarik. misalnya nih, itu jawaban batinnya. Tapi gerak-gerik yang dilakukan harimau tuh digambarin di sini tuh ada juga, bukan hanya Iya, gerak-gerik itu kan batinnya juga. bukan gerak-gerik itu kan sesuatu yang nyata. Tapi yang apa ya? Kita tidak bisa menafsirkan itu apa maksudnya. Iya gitu. Misalnya kan kucing mengeong-ngeong kejar kita barangkali karena dia lapar, tapi karena kita lagi senang, seolah-olah kucing itu lagi senang dengan kita, kayak misalnya kayak gitu. Nah, si Rumina juga barangkali seperti itu dengan gerak-geriknya si Sima. Rumina seperti itu gitu. Jadi kita memang harus betul-betul tricky banget ya gitu ya. Ya. Tricky banget gitu. Jadi ini menarik, misalnya makan, ujar Romina kepada Sima sambil melempar ayam-ayam hidup itu. Sima menggeleng. Lihat, Sima menggeleng. Padahal barangkali ya gitu. Dia menafsirkan ini menggeleng. Sementara kalau kata menggeleng dalam konteks ini seolah-olah dia tidak mau. yang enggak dia. Nah, dia gitu kan biasa begitu kan. Faye, ayo makan. Misalnya kita bilang kucing, tiba-tiba dia dipanggil sama anaknya, tapi kita nggak dengar dia dipanggil sama anaknya, tiba-tiba menoleh begini. Kita pasti akan menafsir kalau dia nggak mau. Nah gitu, maksudku kayak gitu. Jadi dia tidak membuat semacam deskripsi yang netral. Paham nggak? Ini kan Rumina. Deskripsi yang netral itu gerak tubuh itu mengarah kemana, tapi dia kasih tafsiran langsung. Gerakan itu menggeleng. Oh, gerakan menggeleng itu sebetulnya netral ya. Menggeleng, tapi kan kata menggeleng itu lebih mengarahkan kita, penafsiran kita ke sesuatu yang berarti dia tidak mau. Kalau dia misalnya menggunakan kata Sima menggerakkan kepalanya ke kiri kanan, nah itu lebih netral tuh. Kalau dia bilang Sima menggeleng, dia seolah-olah menafsirkan bahwa Sima ini nggak mau kayak gitu loh. Nah, terus langsung kata miring, tulisan miring, aku tak terbiasa makan sesuatu yang hidup, beri aku nasi dan ikan pindang. Nah, buat orang yang barangkali nggak hati-hati ya seolah-olah, oh memang betul si Sima yang ngomong ini gitu. Padahal kan ini cerita realis gitu kan dari ini gitu. Karena kita kalau kita periksa sebetulnya saya yakin kita tidak akan bisa menemukan satu rasionalitas gitu, sesuatu yang masuk akal bahwa ini sebetulnya omongannya si Sima. Bisa gitu, tapi waktu kurang habis, bisa kita periksa ke sana gitu, mau habis gitu. Tapi memang menarik, misalnya, nah aku mau ngajak teman-teman ya, ada yang menarik di sini. Ketika dia beri aku nasi dan ikan pindang, gitu. Misalnya dia seolah-olah kita mendengar suara batin si Sima gitu ya. Tiba-tiba dijawab lagi sama si Rumina gitu. Tidak, kamu hewan buas. Kelak kau akan kembali ke hutan. Kau tak akan menemukan nasi dan ikan pindang di hutan. Jika kau biasakan, kau akan mati. Padahal kan kalau kita kritis dengan pernyataan sebelumnya, misalnya ya, kalau kesimpulan kita bahwa tadi sebetulnya bukan suaranya si Sima, tapi suara hatinya si Rumina, berarti ini adalah percakapan batin si Rumina sendiri yang menemukan seekor harimau yang sedang terluka. Jadi bisa dikatakan bahwa ini cerita yang cukup sederhana tentang seekor harimau yang terluka, ditemukan dan diobati oleh Rumina, tapi kebetulan didramatisir. Kayak gitu maksudku. Jadi ini seperti sebuah proses penciptaan yang menarik dari Sasti. Kan sederhana, jadi didramatisir jadinya sehingga menjadi simbolisasi yang begitu rumit, yang menimbulkan gaung yang besar di diri pembaca, yang membawa ini ke perdebatan soal feminisme, gender dan segala macam gitu. Kalau aku begitu kesimpulanku. Intinya ini cerpen yang sangat bagus. Oke, ada?
Kalau aku percaya ini adalah sebuah ada magis di dunia ini, dan saya percaya itu suara dari Sima. Oke. Ya, oke. Ya, maksudnya kalau diganggu keyakinan itu kayaknya apa namanya efeknya itu bakal berkurang gitu ya. Tapi menurutku aku lebih percaya unsur magisnya daripada unsur surrealnya. Kayak gitu sebetulnya. Oke teman-teman, barangkali kita bisa selesaikan setelah ini. Yang penting secara formal kita tutup dulu. Ini seandainya lebih banyak orang seperti bakal lebih seru gitu ya. Ya begitulah teman-teman ya, cerpen yang menarik selalu cerpen yang terbuka untuk kita diskusikan, terbuka untuk kita perdebatkan gitu. Dan menurutku ini adalah cerpen atau karya di Operasi Teks yang cukup seru gitu ya. Kita menemukan beberapa karya yang lain yang bahkan setelah selesai sudah selesai ditutup justru lebih panjang gitu diskusi setelah dimatikan semua ini gitu. Aku pikir sekian ya teman-teman ya, kita tutup dulu diskusinya, kita lanjutkan setelah ini. Oke teman-teman yang sudah nonton ini, terima kasih banyak. Tepuk tangan dong buat kita semua yang ada di sini. Terima kasih Farhan, Agung, Om Zik dan Kak Davin, juga saya sendiri dan istri gitu ya. Sampai jumpa di Operasi Teks berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.